Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Oke, kali ini perkenalkan nama saya Angguna Putri dengan NPM 204230142. Kali ini saya akan membahas materi tentang norma dalam kehidupan. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian norma. Norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma ditetapkan sebagai panduan atau tantangan atau pengendalian tingkah laku yang sesuai. Fungsi-fungsi dan ciri norma. Dalam berbagai situasi, norma membantu kita menjaga keseimbangan dan keterlibatan dalam masyarakat. Yang pertama ada fungsi norma. Berikut ini beberapa fungsi norma dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama ada mengatur perbuatan masyarakat. Dengan adanya norma diharapkan dapat mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. Dan yang kedua ada memberikan rasa nyaman dan kenyamanan. Fungsi ini yang kedua adalah untuk memberikan rasa nyaman dan kenyamanan terhadap suatu lingkungan dan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir ada saling membantu. Dengan adanya norma ini membantu sesama anggota masyarakat bisa saling membantu dan bergotong royong. Dalam berbagai situasi, norma membantu kita menjaga keseimbangan atau ketertiban dalam masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri norma sebagai berikut. Yang pertama ada bersifat tidak tertulis. Norma tidak tertulis secara formal dalam bentuk dokumen resmi. Yang kedua ada dibuat berdasarkan hasil kesepakatan bersama, yaitu norma dibentuk melalui kesepakatan oleh anggota-anggota masyarakat. Yang ketiga adanya sanksi tegas yang melanggar norma yang didukung oleh sanksi hukuman atau yang melanggar norma. Yang terakhir ada ditaati secara bersama. Norma ini diikuti oleh anggota masyarakat yang secara kolektif yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat dapat dibedakan berdasarkan sumbernya dan ruang lingkupnya. Berikut ini beberapa sebagai berikut. Yang pertama ada norma agama. Norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah yang suatu agama. Fungsi norma agama sebagai petunjuk atau pegangan hidup bagi umat beragama yang berasal dari pemerintah atau larangan pencipta. Yaitu yang pertama ada contohnya dilarang mencuri dan wajib beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dan selanjutnya ada norma kesusilaan, yaitu norma berasal dari hati nurani, yaitu sumber norma yang menghasilkan akhlak bagi seseorang yang kemudian dianggap baik dan buruk, contohnya tidak berbohong dan saling tolong menolong sesama masyarakat. Selanjutnya ada norma kesopanan, adalah norma yang berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat, misalnya mengenai cara berpakaian, cara bersikap dalam pergaulan, dan cara berbicara dengan berbagai generasi. Dan yang terakhir ada norma hukum, adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara bersifat memaksa sehingga pemerintah larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Selanjutnya ada penerapan moral dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat bagaimana seseorang bersikap sesuai dengan aturan dan nilai-nilai berlaku di lingkungan tempat ia tinggal. Norma menjadi pedoman agar hidup menjadi antara individu berjalan harmonis, tertib, dan saling menghormati. Contohnya ketika seseorang yang datang ke sekolah tepat waktu, berpakaian rapi, berbicara sopan kepada guru dan teman-temannya, itu menunjukkan bahwa ia menerapkan norma dan kesopanan dan kedisiplinan oleh seseorang tersebut. Selanjutnya ada mempraktikkan norma di lingkungan, berarti berperilaku sesuai dengan aturan, kebiasaan, dan nilai yang berlaku di tempat kita berada. Itu baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Dalam kehidupan keluarga, mempraktikkan norma terlihat ketika kita menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, dan berbicara dengan sopan. Di lingkungan sekolah, norma diterapkan secara mentaati tata tertib, menghargai guru dan serta teman-teman, menjaga kebersihan kelas. Sedangkan di lingkungan masyarakat, norma dipraktikkan secara kegiatan seperti gotong royong, menjaga ketenangan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan bersikap ramah terhadap tetangga dan masyarakat sekitar kita. Selanjutnya ada arti pentingnya musyawarah dalam kehidupanku, adalah sebagai cara untuk menyelesaikan masalah bersama dalam adil, damai. Melalui musyawarah, setiap orang mengungkapkan pendapat, mendengarkan orang lain, mencari keputusan terbaik, dan disepakati bersama.
Musyawarah mengajarkan untuk menghargai pendapat orang lain, bersikap sabar, serta tidak memaksa kehendakan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Musyawarah membuat kehidupan dengan keluarga, teman, maupun masyarakat menjadi hal lebih harmonis karena keputusan diambil berdasarkan kebersamaan, bukan kepentingan kepribadian. Dengan membiasakan musyawarah, kita belajar bertanggung jawab atas keputusan bersama, menumbuhkan rasa keputusan, dan memperkuat kerjasama dalam suatu kegiatan kehidupan dalam masyarakat. Baiklah, itulah penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.